Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umuri waddin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada hari ini dan juga pada bulan Ramadan ini kita masih diberi kepercayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita masih diberikan waktu dan kesempatan untuk mengikuti perjuangan 1 bulan ini, yaitu melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Pada dasarnya bahwa puasa ini dari zaman dahulu ya, sebelum kita lahir, zaman Rasulullah bahkan sebelumnya juga sudah ada puasa gitu ya. Cuma hari ini kita kebetulan dalam surat Al-Baqarah ayat 183 ini memberikan ultimatum kepada kita untuk melaksanakan puasa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa. Ini wajib ya, wajibnya ain di situ pada prinsipnya adalah kutiba fi'il madhi majhul, tidak kataba. Kalau kataba ini fi'il madhi, kalau kutiba menguatkan bahwa kita diwajibkan kita untuk berpuasa. Kemudian hadis An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu qad ja'akum sahrun Ramadan sahru mubarak kataballahu alaikum siyamahu fihi tuftahu abwabal jinnati wa suglaqul abwabal jahim wa tuglu fihi sayatin fihi latan khairan min alfi syahrin man harama khairan ha faqad haram. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, sungguh telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang diberkati. Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan atas kalian saum padanya. Di dalamnya dibuka lebar-lebar pintu-pintu surga dan dikunci rapat-rapat pintu neraka. Dan dibelenggu setan-setan. Di dalamnya ada 1 malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Barang siapa yang tidak diberikan kepadanya kebajikan pada malam itu, berarti diharamkan baginya segala rupa kebajikan. Hadis riwayat Ahmad, An-Nasa'i dan Al-Baihaqi dari Abu Hurairah. Ini. Jadi kita alhamdulillah izin Allah, semua pun yang terjadi di dunia ini adalah izin Allah. Banyak saudara-saudara kita yang mengharapkan sampai kepada Ramadan ini, tapi rencana Allah lain. Ya, rencana Allah lain karena dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan tadi dikatakan dengan hadisnya itu sangat jelas ya. Dibuka lebar-lebar pertama pintu surga dan dikunci rapat-rapat pintu neraka. Dibelenggu setan-setan, di dalamnya ada 1 malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Ini. Jadi kita selaku umat Islam kadang-kadang terhafal masalah Ramadan mubarakah. Ada 3 hal yang perlu kita ketahui dalam bulan Ramadan. 1, mendapatkan rahmat Allah 10 hari, kemudian 10 harinya magfirah, dan 10 harinya adalah ikuminanar. Tadi dikatakan dalam perjalanan 1 bulan ini Allah bukakan pintu surga dan ditutup rapat-rapat pintu neraka. Setan pun dibelenggu, kemudian ada malam Lailatul Qadar. Bahkan Allah menjelaskan dalam hadis lain itu pahalanya pun dilipat gandakan di dalam bulan Ramadan ini.
Nah, kita berarti harus berlomba-lomba dalam kebaikan ini, mengejar manfaat waktu kita yang Allah sudah berikan kesempatan kepada kita untuk meraihnya. Nah, sekarang bagaimana cara meraih semua itu? Nah, dalam perjalanan 1 bulan, kita harus bermanfaatkan semaksimal mungkin, memanfaatkan waktu, memanfaatkan usia, memanfaatkan malam dan siang sebaik mungkin untuk meraih semuanya ini. Pertama, kita harus sadar bahwa ini adalah puasa itu kewajiban bagi kita. Dan kita harus dinikmati puasa ini, jangan sampai merasa diri ripuh puasa ini gitu. Nah, sehari 2 hari ripuh. Bahkan banyak orang yang imannya hilang gara-gara nggak kuat ini ya. Imannya nggak kuat, akhirnya godin atau puasanya buka. Itu boleh kalau ada hal-hal yang persyaratan boleh tidak puasa. Di antaranya yang tidak puasa itu aki-aki ini geus ripuh, nu gering, nu hamil, budak leutik ya. Budak leutik puasa diajan ka duhur teu nanaon. Budak leutik pisan teu wajib. Nu gering teu wajib, nu hamil teu wajib. Ngan kudu dikodo lah nu kitu. Atau dalam safar dalam perjalanan ke Jakarta ripuh mau mobil, ke Bandung ripuh teu nanaon. Batal wae itunya. Nah, itu dibatalkan tapi kudu dikodo. Tah, siang dan malam adalah merupakan keberkahan bagi kita. Barokah untuk perjuangan kita. Barokah naon? Mereka keberkahan. Tadi yang pertama adalah rahmat. Rahmat itu dalam bahasa kita ada apa? Kasih sayang. Allah memberikan kasih sayang kepada kita dalam 10 hari ini. Sayangnya Allah kepada kita sehingga kita bertahan. Wow, semaksimal mungkin kita walaupun mah. Bahkan Allah bakal cagerkeun tah gering. Karena ada kaul ulama yang mengatakan puasa itu bisa menyehatkan. Saumana sehu. Saumlah, dan saum itu bakal mesehatkan kepada kita. Bahkan nu gering bisa cager gitu. Ya, nu gering bisa cager. Jadi 10 hari yang pertama ini kita bisa melaksanakan taraweh, sawareh, mudaek, tara biasa mau gaheun gitu. Nah, pada taraweh teh Allah akan memberikan rahmat kepada kita kalau kita melaksanakan taraweh. Taraweh ada yang 11, ada yang 23, ada yang 33 ya. Itu. Jadi itu tergantung kita. Kita mau nggak dikasih sayang oleh Allah. Kalau kita ingin dikasih sayang oleh Allah, berarti kita harus apa? Harus melaksanakan perintah-perintahnya. Taraweh, tadarus, gitu ya. Bahkan sampai kita bangun malam, sahur. Urang mah kudu puasa eta kudu sahur, kuat pokona isukan mah. Mal sahur teh kudu sunah. Sahur itu sunah. Apakah minum mungkul, makan gitu. Minimal makan walaupun tidak banyak. Sahur karena ini sunnah Rasulullah. Walaupun kita kuat 1 hari moal mal sahur. Nah, tetep Rasulullah teh nyontohan gitu. Sunnah Rasulullah kalau kudu sahur. Jadi tadi pertama kita dalam 10 hari ini jangan tinggalkan 1 taraweh, 2 tadarus Quran, kemudian sahur. Tadarus Quran juga harus maksimal ya. Ada waktu senggang, jangan tidur terlalu banyak, tapi banyak baca Quran. Supaya apa? Supaya kita ini dikasih sayang oleh Allah. Karena 10 hari ini menentukan kita ke 20 harinya ke depan, kemudian sampai 30 harinya. Jadi ujian kita yang pertama adalah diuji 10 hari. Kuat tidak nih? Allah memberikan kekuatan. Kalau kita kuat 10 hari, berarti 20 hari ke depan akan kita kuat bertahan. Dan kalau sudah 20 hari itu sudah beradaptasi.
Puasa kita sudah beradaptasi, perut kita, jantung kita, lambung kita sudah beradaptasi selama 10 hari. Tapi kalau 10 hari tadi gagal total, puasanya kita batal gara-gara enggak kuat, tidak dipertahankan, maka yakin 20 hari itu akan gagal ke sana. Tarawih pun begitu. Yang pertama ini adalah ujian dari Allah. Untuk mendapatkan kasih sayang Allah itu kita diuji 10 hari dengan tarawih. Bocor mal 10 hari ini. Kalau 10 harinya kita parat, pas, maka Allah akan memberikan 20 hari dan kesuksesan ke sana. Jadi ya, itu. Jadi setan pun tidak akan datang kepada kita apabila kita mampu mengalahkan 10 hari ini. Setan dibelenggu, setan diikat, setan tidak bisa masuk ke dalam hati kita. Berarti kita akan selamat 10 hari ini. Ya. Coba kalau kita nih 1 hari batal saja puasanya, pasti ke sana pun akan batal. Terus saya dibatal. Taraweh 1 hari weh henteu. Pasti keduanya wegah, katiluna wegah. Omong maca Quran. Maca Quran pun akan seperti itu. 1 harinya kita dibatalkan, pasti ke sana males. Jadi males semuanya teh. Maka kunaon hari terakhir dina finishing puasa masih gitu kosong. Hari pertama, kedua, tiga banyak, tapi setelah keempat, ketiganya pada mundur sampai ke 20 hari sampai 30 hari. Kalau 30 harinya itu pasti finishingnya kurang masjid itu, karena awalnya sudah dimulai dengan mundur. Tarawihnya mundur, tadarusnya mundur, sampai semuanya mundur. Maka finishingnya sedikit. Nah itu ya. Berarti setan sudah mengalahkan kita. Artinya setan dibelenggu di situ, bukan dibelenggu oleh kita di apa? Pikiran kita dicincang, bukan. Tapi mereka pun dilepas, tapi untuk hati kita yang dibelenggunya. Kita tidak bisa melawan, kita mampu melawan mereka, dan mereka tidak mampu melawan kita, karena kita sudah diikat dengan nilai-nilai keimanan diri kita. Kalau kitanya tidak mampu mengikat diri dengan keimanan, maka kita akan kalah dengan setan tadi. Ya, kemudian yang keduanya adalah magfirah. Setelah 10 hari gitu, magfirah artinya ampunan. Makanya setelah kasih sayang Allah berikan kepada kita selama 10 hari, maka 20 hari akan Allah berikan ampunan kepada kita. Kalau puasanya tuntas. Wah, diampuni segala dosa kita. Man soma Ramadana iman wa ihtisaban gufrilahu ma taqaddama min dambih. Bang siapa yang puasa di bulan Ramadan dengan iman dan perhitungan, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita sebelum dan sesudah. Sebelumnya Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Jelas hadisnya Bukhari. Tergantung kita hari ini, kita sudah siap belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa kita. Kalau sudah siap, berarti kita harus melaksanakan perintah-perintah Allah. Jangan sampai kita tinggalkan perintahnya. Komode puasa dijalankan, ai salat henteu, eta sorjeng bohong. Mau salat duhur urang kasarean subuh, teu salat subuh enggeus tong puasa. Sabab naon? Salat wajib. Salat wajib. Kemudian puasa wajib. Anu salatna teu dilaksanakeun, ai puasa dilaksanakan. Maka rugi bagi mereka yang puasa. Geus we tong puasa. Puguh jelas naonna dibenuna ku Allah. Jadi tidak akan diampuni dosa, bahkan nambah dosa. Kalau orang teu salat sarojeng naon? Membunuh 4 jelema. Membunuh 4 jelema kudu diganti sajelemana 80 onta. Ontana ge kudu beratna 1000 kilo, 1 ton. Boga malu urang boborkeun ngaganti eta. Berat. Berat dosa meninggalkan sholat. 1 kali eta. Lamun 2 kali sarjeng membunuh 4. Kudu nyiapkeun anak
sapi sabaraha kali 2 80. Berarti 160 onta. Nu beratna 1 ton. Aya moal di urang. Makanya dosa salat itu sampai sehidup, sampai kiamat gitu ya. Harus dihilangkannya dengan tobat nasuha, tidak akan mengulang lagi. Puasa itu ditanggalkan hari ini kalau kita ada syarat tertentu gering, riut, jadi mas riut, aduh ieu mah urang arek utah yeuh. Pusing, dibatalkeun teu naon. Tapi Sawal kudu dikodok gitu. Man ulah pura-pura gering batal gitu. Eta mah dosa gitu. Ai gering mah puguh. Lihat dibawa ka dokter, ka bidan gering. Itu non gering. Tong puasa gitu. Eta katinggal ku sarere geringna. Ngaringkigna ka bidan atau ka dokter berobat. Tong puasa sabaraha poe, 3 poe teu puasa. Teu naon. Tapi engke Sawal kudu diganti. Seperti perempuan datang haid istimewa cenah. Eta ge saminggu kudu dilunasan. Ngan ulah nepi ka 1 tahun teu dilunasan. Geus arek puasa deui, kabawa puasa deui tah. Ulah nepi ka kitu. Ka mana wae atuh 1 tahun teh teu pira saminggu puasana. Jadi kodoan bisi dosa besarnya. Yang terakhir adalah ikuminanar. Ikuminanar itu dijauhkan dari siksa api neraka. Itu di akhirat. Di dunianya dijauhkan tina balahi, tina bencana segala musibah anu datang di urang di dunia. Lamun keluargana dijaga ku Allah, lamun dirina dijaga ku Allah. Jauh we tina kemaksiatan, jauh tina kemungkaran keluarga teh. Sabab naon? Puasana dilaksanakan bener. Datang rahmat, datang magfirah, datang iku minanar. Selama orang 1 bulan teh insya Allah buka dicap non Idul Fitri non hari yang bersih. Makanya lamun jelema puasa nu bener mah punya gelarna gitu fitrah jiwa yang suci gitu. Maka diakhiri dengan zakat fitri, aya zakat mal, zakat fitri, zakat jiwa. Kudu tah zakatna anu sebesar aya nama firman sabaraha ena zakatna 45.000 aya nama tah sabab biasana mahal meureun. Teu ngitung naon tah pemerintah bahwa zakat itu 45.000 cenah. Kamari 35.000 nya. Tapi diumumkan kamari zakat itu 45.000. Tah jadi kesimpulanana bahwa bulan puasa ini adalah bulan rahmat, bulan magfirah dan bulan kuminanar. Kita harus meraihnya semua. Apalagi ada Lailatul Qadar nanti puasa kita kalau Senin Lailatul Qadar adalah nanti malam 21. Ada yang Selasa gitu ya. Berarti malam Minggu itu. Kejar Lailatul Qadar itu harus kita sama-samanya di mana tidur? Tidur di masjid, minamannya setiap ganjil gitu. Ganjil amun kita mah 21, 23, 25, 27, 29. Gak tahu sekarang ini berapa hari. Kalau hitungan di dalam kalender itu 29 hari. Kita 29 hari puasa. Gak tahu nanti ada apa, darurat atau sab, gak tahu nanti di akhir Ramadan ini. Nah gitu ya. Jadi puasa ini harus dijadikan motivasi buat kita secara etimologis karena menciptakan manusia-manusia yang tatakun, manusia-manusia yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu harus siap segala-galanya menghadapi tantangan ujian yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Semoga kita menjadikan manusia-manusia yang siap, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala puasa kita diterima sampai tuntas, diberikan kesehatan kita, dipanjangkan umur, dimudahkan rezeki. Karena hanya kepada Allah lah kita akan kembali semuanya ini ya. Puasa langsung yang memberikan pahalanya siapa? Adalah Allah. Puasa itu untukku juga Allah. Jadi kita harus betul-betul puasanya dijaga dari segala maksiat, dari segala bencana, dari segala apapun yang mendatangkan kepada batalnya puasa ya. Jangan sampai kita mendekatkan diri kepada yang membatalkan puasa. Tapi harus
dijaga oleh kita. Puasa ini karena Allah langsung yang menilainya, bukan manusia, bukan siapa-siapa, tapi Allah. Karena puasa untukku cik Allah, jadi langsung Allah yang mengambilnya. Nah gitu ya, semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam menghadapi puasa ini. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hapuskanlah kebatilan.